Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Bersyukur kita boleh diberi kesempatan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih, Kau baik sekali. Makasih, kami mau bersyukur kepadamu. Amin, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ketika seorang wanita datang mengurapi kaki Yesus. Ada satu ayat kisah dalam Markus 14 ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan ini, minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu akan ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku ini telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Dia memecahkan minyak narwastu dan kemudian mengurapi Yesus. Dia katakan, dia bawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu, dipecahkan di ujung di lehernya. Kemudian dia meminyaki, dia katakan itu ke atas kepala Yesus. Dan orang-orang memarahi, "Buat apa? Ini kalau kamu jual bisa mendapatkan uang. Uang ini bisa nolong orang." Sepertinya rohani, sepertinya sosial, tapi belum tentu, saudara. Karena ternyata Tuhan itu melihat isi hati kita, motifnya, saudara ya. Mungkin orang ini berkata bahwa akan dijual sepertinya untuk menolong banyak orang, tapi belum tentu. Karena ternyata wanita itu melakukan yang baik lebih daripada yang baik yang dilakukan orang pada umumnya. Dia melakukan yang terbaik. Jadi dia tidak menggunakan kemudian ini uang ini untuk menolong orang. Dia mau mengutamakan, dia mau melayani Tuhan, dia mau memberikannya kepada Tuhan, dia mau mengorbankannya kepada pribadi Tuhan secara langsung, saudara ya. Karena kadang-kadang Tuhan itu senang dengan semua yang kita kerjakan, tapi yang lebih luar biasa ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita melakukan sesuatu supaya iman kita ini menjadi kuat, tapi ada pengorbanan yang kita lakukan. Kadang pengorbanan itu orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Setuju? Boleh katakan amin. Kita bisa melakukan segala sesuatu dan kelihatannya baik di depan orang, belum tentu dinilai Tuhan itu baik. Jadi kita harus tanya sama Tuhan, "Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku buat?" Bukan apa yang kita mau supaya orang lihat, supaya orang bisa terkesan. Jadi sangat berhati-hati semua yang kita kerjakan, baik iman kita, baik kerohanian kita, baik pelayanan kita, baik pengorbanan kita, baik semua kebaikan kita juga. Kita harus ingat, kita lakukan ini untuk Tuhan atau untuk dilihat orang. Iya kan? Kalau untuk dilihat orang, firman Tuhan bilang kamu tidak perlu upah. Kamu sudah dapat semuanya. Tepuk tangan, sorak-sorai, pujian orang, sanjungan orang. Sebab itu firman Tuhan bilang, apa yang kita kasih dengan tangan yang satu, tangan satu tidak perlu tahu. Jadi ada orang yang bilang, kalau orang lain, kita melakukan kebaikan Tuhan kepada orang lain, lupakan. Tapi kalau orang melakukan kebaikan Tuhan dalam kita, jangan pernah lupa, saudara ya. Bahkan firman Tuhan bilang, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, biar itu hanya untuk Tuhan. Tidak ada andil kita yang lain supaya kita dapat pujian, supaya kita dapat
lebih di blow up gitu kan. Jadi kalau ada orang yang dia mau ngasih atau dia mau dukung, dia mau lakukan sesuatu supaya dipuji, supaya dapat kehormatan, dapat orang kasih perhatian, wah luar biasa ya. Wah dia, bahkan ketika kita melayani Tuhan atau kita melakukan kebaikan atau kita begitu rohaninya, supaya dengan tujuan terkesan supaya orang lihat, wah dia luar biasa, kita kehilangan upah, saudara. Karena Tuhan itu harus mendapat pujian, Tuhan itu harus mendapat semua. Apapun yang kita lakukan itu Tuhan harus mendapatkan kemuliaan. Sebab itu dia katakan biar terang kita bercahaya, supaya apa? Orang lihat dan bukan memuliakan kita, memuliakan Bapa yang di surga. Dia katakan kita tidak boleh mengambil setiap kemuliaan. Jangan kita memuji diri esok hari kita kan, supaya orang lain aja. Karena kita kan tidak pernah tahu terjadi besok apa. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, yang kita plan, firman Tuhan bilang, karena kita plan ini belum tentu itu jadi. Jadi banyak kali kita harus ingat, semua yang kita kerjakan, pusatnya siapa? Kreditnya, pujiannya itu, kemuliaannya itu diberikan kepada siapa? Sebab itu tidak akan ada orang yang merasa terlalu rohani dan orang lain biasa saja. Karena sama kita kok, tiap hari fight dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kita. Jadi tidak ada orang, semua kita sedang berjuang untuk menyenangkan Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau. Amsal 27 ayat 1 sampai ke 27, ada satu ayat berkata seperti ini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi kita nggak tahu, iya kan, boleh kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya kerinduan dong. Nama Tuhan harus dimuliakan, otomatis orang harus melihat dan wow gitu kan. Tapi kalau orang nggak wow ke kita pun nggak apa-apa, biarkan mereka wow ke Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan jangan sampai kita mencari pujian dari orang. Kalau orang tidak memuji kita, kita nggak merasa confident. Kalau orang nggak memuji kita, kita nggak merasa kita ini melakukan sesuatu. Kalau orang nggak memberi perhatian, mengapresiasi kita, kita merasa ya kita biasa-biasa. Karena manusia itu haus pujian, butuh pujian. Tapi kita bukan kayak apa sih namanya, orang yang suka hisap darah, apa sih namanya itu ya, vampir ya, kayak haus darah terus. Ya nggak apa-apa. Orang nggak muji kita, gitu, kita orang muji kita pun kita jangan kayak lupa daratan. Orang nggak muji kita pun kita tetap sama, masih makan sama seperti mereka. Jadi hidup kita tidak tergantung pujian orang. Hidup kita tergantung ketika Tuhan melihat dan berkata, kau hamba yang setia, kau hamba yang hebat. Itu. Jadi kalau kita terlalu banyak pengen membuat orang terkesan, kita akan kecewa di situ. Karena tidak semua orang bisa menyukai kita. Pemikiran kita seperti ini, orang berbeda. Jadi yang kita kejar, Tuhan, yang saya lakukan ini engkau senang nggak? Yang saya lakukan ini engkau mendapat pujian nggak? Engkau puas nggak Tuhan? Engkau mendapatkan kemuliaan nggak gitu? Kalau ternyata yang kita lakukan kemuliaan buat kita, semua yang kita kerjakan motifnya semua buat kita, ya buat apa? Tuhan kan maha tahu, iya kan? Kita nggak lihat, tapi Tuhan tahu. Sebab itu dia katakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, bukan bibirmu sendiri. Ada salah satu cara untuk supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, yaitu ketika orang memberikan pujian, terima kasih, puji Tuhan, semua karena Tuhan, gitu saudara ya. Selalu ingat, setiap orang puji kita, ya kita kan punya harus ini, oh terima kasih, bukan oh enggak, bukan gitu saudara ya. Jangan puji saya, bukan gitu juga. Terima kasih buat semua apresiasinya, semua karena Tuhan, puji Tuhan, iya kan. Jadi semua kita kembalikan ke Tuhan. Tapi di sini ada orang puji Tuhan, oh semua karena Tuhan, tapi di sini jadi merendahkan di ketinggian bukit. Yang ini semuanya maintenance-nya di sini, hatinya di sini yang kita perlu jaga. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan mau meninggikan namanya lewat hidup kita? Jadi saya selalu ingat, semakin kita merendah, semakin kita berkata, Tuhan pokoknya engkau layak dapat kemuliaan. Semua pintu yang sulit, semua kondisi yang tidak mungkin, orang boleh merendahkan, menjatuhkan, menarik Anda ke bawah, kalau Tuhan buka,
tidak ada satu orang yang dapat menutup jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu firman Allah berkata, wanita ini melakukan sesuatu bahkan diingat terus, ya kan. Orang melarang, orang menegur, tapi karena Tuhan lihat hati, dia bilang jangan. Dia melakukan yang baik. Saudara ya, mungkin mendapatkan uang menolong orang baik, tapi apa yang terbaik yang menurut pandangan Tuhan? Ayat 6, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena dia katakan untuk menolong banyak orang selalu ada, tapi aku tidak selalu ada. Kesempatan Anda dan saya mendekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak selalu ada kesempatan. Selama kita masih ada hidup, mari Tuhan, apa yang buat engkau senang, apa yang kau mau, itu yang kita kejar, saudara. Karena saya percaya kalau kita mengejar itu, saudara tetap akan menjadi kuat sekalipun kita di musim yang sulit. Tapi Tuhan mau kita ada di sana dan kita tetap memuliakan Tuhan. Atau dengan kata lain, Anda tidak punya alasan apa-apa untuk menyenangkan Tuhan karena kondisinya tidak mendukung. Tapi justru itu akan menjadi persembahan yang harum, seperti minyak narwasti yang dipecahkan. Karena apa? Engkau tidak punya dasar untuk berdiri. Abraham bilang, aku tidak punya dasar untuk berharap, tapi aku akan berharap dan percaya. Sama ketika kita tidak punya dasar apapun, tapi engkau bilang, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu, aku ingin memberi sesuatu untuk engkau yang engkau suka, yang engkau senang, yang orang lain tidak lihat, orang lain tidak kasih tepuk tangan. Saudara, apa itu? Yaitu mendekat kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, lakukan yang Tuhan mau, yang kita harus lakukan. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu, engkau punya banyak alasan untuk tidak melakukan, tetap menyenangkan hati Tuhan karena berbagai kesulitan, tapi engkau lakukan itu. Engkau sedang menerobos suatu kesulitan yang luar biasa. Tuhan akan memberi apresiasi yang dahsyat. Sebab itu saudara, engkau tidak akan heran di tahun-tahun nanti semua taburan-taburan Anda akan tumbuh, akan engkau tuai, anak cucu Anda akan tuai. Karena engkau menabur di musim yang sulit, yang orang lain dalam keadaan baik pun dia tidak lakukan. Itu yang saya selalu ingat sampai hari ini. Di musim yang sulit, do your best, lakukan yang terbaik. Itu tidak akan pernah diambil, karena semua benih itu engkau yang tabur, bukan orang lain yang tabur. Jadi engkau yang akan menuainya. Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsanya, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Ayat 5, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yes, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Engkau yang susah hari ini, engkau yang sulit hari ini, engkau yang punya banyak alasan, tidak bisa melakukan apapun yang ada sacrifice yang menyenangkan hati Tuhan, atau sesuatu yang terkecil yang engkau buat untuk Tuhan, baik doa, iman, pengiringanmu kepada Tuhan, pelayananmu, sekecil apapun, hidup, penyembahanmu yang kau buat Tuhan, yang mungkin tidak dilihat orang atau kelihatannya kecil pada pandangan mata manusia, tapi engkau tulus melakukan untuk Tuhan dan setia sekalipun engkau tidak punya dasar untuk berharap. One day waktu menuai itu akan datang, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab itu jangan lelah mengikut Tuhan, jangan lelah menyenangkan hati Tuhan, dan bilang, Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu supaya engkau senang, engkau dimuliakan, engkau disenangkan Tuhan. Wanita ini melakukan yang terbaik yang tidak bisa diambil siapapun, bahkan dia diingat selamanya. Buka tangan kita, Bapa, ini kami, jadikan kami pribadi yang mau menyenangkan Engkau di setiap waktu. Kami punya banyak alasan, tapi kami tetap mau menyenangkan Engkau, melakukan yang Engkau suka, yang Engkau senang. Sekalipun kadang Daud bilang, daging kami dan jiwa kami itu habis lenyap, tapi you are my portion, kau bagian kami, dan tidak pernah kami tidak merasa puas mengikut Engkau, mengasihi Tuhan, dan kami ingin menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus, be strong everyone, amen. Maju terus Bapak Ibu, semangat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. God bless.